Bijaklah dalam membeli mobil, jadi jangan sampai kalian beli mobil dipaksakan. Gue bayar DP 100 juta, cash flow gue sisa 600. 600 itu gue puter, bisa dapat nggak untuk minimal bayar cicilan ini sama melebihi duit bunga. Kalau misalkan bisa, ya lo belinya mobil mendingan kredit. Itulah yang dinamakan melek finansial. Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Hoki Channel. Kembali lagi bersama gua yang tidak ditemani dengan seorang duda ya. Mungkin begini rasanya si duda ditinggal bininya kali ya. Hilang partner jadi agak sedikit kering gitu ya kan. Oke, kita akan ngebahas Fortuner VRZ 2017. Dimana ini adalah VRZ 2017 yang sudah menggunakan rem belakang disc brake. Jadi kalau misalkan kalian ngebeli VRZ yang generasi pertama 2016 sampai 17 pertengahan, itu dia disc brake belakangnya masih tromol. Jadi ini udah double disc brake. Jadi ini banyak orang yang cari juga yang udah 2017 udah double disc brake. Oke, kalau lu lihat spek kaki-kakinya dulu. Ini kaki-kakinya menggunakan velg. Dengan sangat amat berat hati gua akan ngomong ini velg bajakan, tapi nggak masalah. Kita akan ngejar budget. Jadi ini menggunakan velg EvoCourse Fundamental lebar 9 ET0 yang dibeli dari Koko Kepin nih, Collier Wheel. Jadi ini salah satu ya penjual barang bajakan lah ya, barang tembakan gitu ya. Jadi mungkin lebih ke arah barang palsu ya. Ya satu harganya juga murah, kedua ya lo banyak pilihan. Jadi istilahnya lo bosan, lo mau jual lagi gampang, lo paling rugi 1 juta 2 juta lo udah bisa jual lagi pellet lo gitu. Oke. Lalu ban yang digunakan ini ban bawaan mobilnya Bridgestone Dweller HT, ukurannya 265/60/18 yang terlihat lebih mekar dibandingkan pada saat pakai velg standar. Kenapa gua pakainya velg bajakan, John? Karena mobil ini dari facelift ke 2021. Kalau gue nyari velg bawaannya yang 2021 bisa sih, cuman satu agak sulit nyarinya. Karena kita tahu populasi VRZ yang 2021 notabene lebih sedikit dibandingkan model GR Sport. Jadi ya mau nggak mau gue harus cari velg aftermarket seperti ini. Dan sebenarnya gue masih galau kemarin antara mau ngambil silver atau gunmetal. Tapi setelah dirayu-rayu, akhirnya juga kita pernah bikin yang kayak gini. Ingat gak yang pakai tule di atas, yang tulenya sekarang dipakai si Kenny ke Bali? Itu pakai velg ini ganteng banget. Yang mobilnya dianterin juga pakai di-vlogin ke Semarang, Om ya? Iya. Ya, yang waktu itu yang berangkat Kenny, Andre, sama adik gua itu juga udah cakep. Jadi akhirnya karena ada referensi itu, gua akhirnya memutuskan untuk menggunakan velg ini. Nah, untuk dari bautnya sendiri, ini baut sebenarnya kalau lu mau beli baut racing yang bajakan juga ada. Cuman karena ngincer ininya masih kelihatan OEM look bautnya. Ini gua menggunakan baut yang dinamakan baut Fujita. Fujita itu salah satu baut yang palanya udah disunat, Om. Jadi kalau yang baut yang biasa itu ada topinya. Nah, topinya kalau Fujita tuh topinya udah dibuang. Jadi udah disunat. Tapi beda sama cerita yang kemarin bapaknya nganter anaknya sunat palanya kebuang. Itu kasihan, Om. Itu berarti kan yang nyunatnya itu nggak hati-hati dalam bekerja kan, Om. Itu nggak boleh, Om. Ini bukan bercandaan, maksud gua. Itu berarti kan menghancurkan masa depan orang, Om. Iya kan? Lo berarti kerja kayak misalnya gini, contoh, gue jual mobil nih, Om, terus mobilnya selang remnya kegunting, kan fatal, Om. Fatal. Itu kan bisa bunuh orang, bener gak? Iya, oke. Lalu untuk dari segi tampilan eksterior seperti yang kita lihat, ini kalau VRZ Silver, gue memang pecinta silver ya, nggak tahu kalian di luar sana lebih cinta hitam apa enggak, karena mayoritas pengguna VRZ itu hitam kayak ini, padahal dia warga sipil ya.
Tapi kalau menurut gue silver is the best color that ever made in every car. Jadi lu lihat mobil apapun warna silver menurut gue bagus. Dan silver itu banyak kategori, silver keabu-abuan, silver ke biru-biruan, silver ke ungu-unguan, silver ke hijauan. Jadi kayak silver keunguan tuh kayak LX570 silver yang dulu gue bahas. Kalau ini silvernya lebih ke arah abu-abu terang. Jadi kayaknya menurut gue ini salah satu warna tersukses yang dibikin oleh Toyota. Tapi menurut gue warna tercacat yang pernah dibikin itu adalah silver champagne. Waduh, jauh nih. Hah? Agak-agak kuning. Iya, kalau misalkan kita ibaratin itu sebagai air, mungkin air. Cuman ya gini loh, warna itu tuh sebenarnya dibilang jelek enggak sih Om? Maksudnya istilahnya lama-kelamaan kalau mobil itu dipakai ya kelihatannya lebih tua aja. Ya. Tapi sebenarnya warna silver champagne itu paling identik sama tahun 2000 pertama kali keluar dan populer itu di tahun 2000, dan Cruiser 80 itu menggunakan warna silver champagne. Lalu diikuti oleh Fortuner, Innova di tahun 2005 gitu. Oke? Di sensor ya, yang kayak air pip gitu ya, jangan boleh ya Om ya. Oke, lihat gue segitu cintanya sama silver. Lihat Innova gue warnanya silver, dan gue selalu menggunakan velg warna putih di mobil silver. Kenapa? Biar beda daripada yang lain. Cuman karena selera gue emang agak nyentrik dan juga agak aneh, makanya gue nggak berani masukin Evocorse putih di mobil ini gitu. Karena kan kita pengen nyari yang majority, orang lebih suka gunmetal, akhirnya gue menggunakan gunmetal. Oke, kalau lu ngelihat VRZ 2021 di bagian garnish chrome-nya ini, listnya ini harusnya warnanya masih chrome seperti yang lama. Jadi kalau orang lain mungkin irit ya kalau mau facelift ininya ganti yang biasa aja, tapi gue ganti yang model GR Sport. Lalu lampu-lampunya, as you can see, everything is Stanley bro. Tuh ya. Oke, bukan abal-abal. Bukan abal-abal Om. Oke, lalu untuk list kaca semuanya kita di LED chrome. Jadi di other day lu udah bosan, lu bisa cabut stikernya, nggak ada bakal petanda-petanda. Ini juga udah di stiker. Lalu ininya juga udah digunain pelindung agar kalau lo gini-gini scratch, lo nggak scratch ke bodi langsung tuh. Dan almost every body is original kecuali bumper-bumper yang udah dicat. Kap mesinnya juga masih ori, catnya, jadi semuanya masih bagus. Kilometernya running on 75.000 km. Pajaknya panjang bulan Februari 2024. Sekarang aja masih 2022 gue bikin vlog, yang artinya berarti pajaknya masih hidup 13 bulan John. Wah, bayangin John. Enakan John, lo beli mobil lo nggak perlu bayar pajak selama 13 bulan. Ada kan yang beli mobil 2 bulan udah langsung bayar pajak. Ini aman, tentram. Oke. Lalu untuk footstepnya kita lihat. Ini footstepnya sengaja gue cat biar modelnya kayak GR Sport, karena walaupun yang VRZ 2021 dia warnanya masih silver, cuman karena gue ngejar ngilangin semua chrome dan warna silver yang terang, jadi gue gunain catnya warnanya hitam doff seperti itu. Anjing, tampilan depannya ini emang ganteng ya. I agree, tampilan kayak gini without body kit GR Sport di mobil warna silver, kayaknya tuh mantep gitu Om ya. Jadi maksudnya tampilannya tuh clean gitu menurut gue. Tapi memang ketika lo pakai model gini, kalau grillnya nggak pakai GR Sport kurang galak. Jadi ini gue menggunakan grill GR Sport, lalu logonya masih yang logo standar, belum dihitemin biar masih kesannya ada sedikit manis gitu. Lampunya juga ini Koito masih, ya lampunya ori ya. Ini Stanley Om, mengingatkan temen gue Stanley yang masuk rumah Prodeo. Lo pernah ketemu gak sih Om? Belum. Tapi udah keluar Om, udah tobat ya. Oke, lalu untuk interior sebenarnya so far nggak begitu banyak perbedaan sini. Pemakaiannya juga cukup bersih, maksudnya orangnya juga nggak merokok, nggak istilahnya sering makan di mobil. Karena kemarin waktu kita turunin semua jok untuk heavy cleaning, nggak banyak sisa-sisa berecetan makanan. Jadi biasanya kalau banyak makanan di bawah tuh, kalau karpet dasarnya kita angkat, ada aja, ada kecoa mati lah, ada semut, ada apa yang itu notabene pasti menimbulkan banyak penyakit ya Om ya. Jadi mobilnya juga cukup bersih. Lalu berhubung VRZ selalu lemah di yang namanya setir, setirnya gue retrim menggunakan bahan Napa. Om Ben, kenapa lu nggak pernah nge-retrim dengan bahan yang sama lagi? Karena menurut gue Napa ini kalau dipegang bahannya ngedoff.
by the time udah jalan 10.000, 20.000 kilometer, bahan ini enak sekali dipegang. Jadi menurut gua bahan apa ini sangat enak dipegang untuk di mobil-mobil yang lo bakal pakai harian gitu. Kalau misalkan teman-teman punya VRjet, ininya juga udah rusak, bisa kirim ke Eurohouse untuk diperbaiki. Oke, kalau berbicara tentang driving position, ini dua mobil mempunyai driving position yang berbeda. Kalau misalkan lo naik Fortuner, lo tuh berasanya bahwa ini mobil tuh kayaknya pede gitu loh. Kalau di Jakarta kayaknya oh enak gitu loh, gede, pas. Kalau misalkan Innova tuh lebih ke arah simple, nggak ribet, gesit kemana aja, nggak repot. Lalu yang kedua, kalau lo naik VRjet yang model baru itu, joknya dia udah model kayak ngebaket gitu loh, jadi dia kayak meluk lo gitu. Jadi kalau misalkan lo belok kiri, belok kanan gitu tuh badan lo kayak ketahan gitu om. Jadi menurut gue cukup lumayan enak, apalagi VRjet itu kan sudah electric seat di bagian driver. Jadi ya cukup enak buat dibawa dipakai harian gitu. Tapi kalau untuk duduk di tengah, Innova nggak ada lawan. Istilahnya VRjet punya jok ini sangat tidak nyaman ya. Tapi tetap bagi sebagian orang masih tetap membeli mobil ini karena ini ketika lo punya duit segini, ini adalah salah satu mobil yang masih cukup best buy untuk dibeli. Karena apa? Dari segi bahan bakar cukup irit. Bahan bakar pun kalau misalkan kalian mau pakai biosolar juga masih bisa-bisa aja, nggak ada masalah. Ya kan, tinggal tergantung kalian tebel muka aja pas ngecor di pom bensin om. Sama ya filter solar lo tiap goceng lo ganti gitu. Terus lo jual lagi gampang. Yang ketiga, mobil ini spare partnya nggak susah, lo kemana aja anti ribet. Jadi istilahnya ini masih menjadi salah satu SUV favorit di Indonesia, menyandingkan Pajero All New Pajero Sport. Jadi istilahnya ini dua masih menjadi rival di kelasnya, tapi gue masih belum bisa menjadi apa ya namanya ya, fanatik Pajero om ya. Iya kali ya. Kayak Deli Vlog kemarin ya. Aduh, aku nggak bisa lihat bahasa desain yang kayak gitu, aku belum. Mungkin aku kurang tua kali om ya. Harga dong, itu yang ditunggu-tunggu. Kalau kemarin itu 398 juta, belum pakai velg racing dan belum double disc dan pajaknya bulan 7. Kali ini yang silver ini harus gue lego di harga 419 juta khusus kredit 4 dan 5 tahun. Oke, jadi kelebihannya apa om dibandingkan yang sebelumnya? Sama-sama bagus, hanya saja dia bedanya ini udah double disc dan pajaknya juga 13 bulan panjang. Udah ganti pelek, jadi kalian lihat siap pakai. Aduh. Oke. Remap John? Remap belum, standar, ini full standar ting-ting mesinnya. Jadi banyak teman-teman juga yang bertanya kenapa sih om harga kredit itu lebih murah dibandingkan harga cash. Oke, gua akan jelasin sedikit. Harga kredit ketika lo beli sama dealer ya, dealer manapun ya om ya, ada yang namanya lembaga perkreditan. Lembaga perkreditan itu macam-macam. Misalkan ada BCA Finance, ada Bank Mega, ada CIMB, banyak, pokoknya ada puluhan di Indonesia, ada banyak sekali. Nah, variatif om. Ada yang provisinya gede, ada yang bunganya gede. Tapi ada juga yang bunganya gede, ketika lo pelunasan lo bisa dapat diskon. Ada yang bunganya kecil, ketika lo mau pelunasan, bunga yang belum lo jalanin istilahnya nggak bisa dipotong. Jadi istilahnya bermacam-macam. Makanya ketika lo beli mobil, OTR-nya misalkan kayak gini 419 juta, lo pastikan sama si yang jual, bener gak di kontrak itu 419? Itu yang pertama. Yang kedua adalah lu tanya lagi, misalkan ini angsuran segini itu berapa kali? Istilahnya misalkan kalau lu 4 tahun kan 48 bulan om. Angsuran pertamanya udah masuk belum di DP? Gitu. Jadi istilahnya banyak sekali hal yang harus lu perhitungkan. Makanya ketika lu lihat, angsuran segini, DP segini, ini cicilannya segini, ini bener gak? Gitu loh, lu jabarin lagi istilahnya. Kalau misalkan lu nggak bisa jabarin lagi ya, ketika satu hari lu mau lunasin tiba-tiba jadi lebih mahal atau gimana, ya jangan marah sama penjualnya. Itu kan berarti lu yang nggak teliti. Bener gak om? Bener gak? Iya kan? Makanya kalau di Ros kita bilang OTR yang 419, ya benar 419. Lain cerita mungkin ada yang aping-aping, tapi kita biasanya nggak melakukan sistem aping.
Makanya DP mobil di Euros itu rata-rata kayak gini, ini 400 juta om. DP kita misalkan minimal 100 juta om. Biar apa? Biar yang beli itu minimal punya kapasitas yang serius gitu loh. Jadi jangan sampai ketika lo beli mobil, DP mobil 400 nih, lo DP-nya 10 juta. Lo nggak punya sense of belonging sama mobilnya. Yang ada lo pakai 10 juta, lo pakai sebulan, lo udah malas mobilnya, lo nggak kuat bayar, ditinggal gitu aja gitu kan. Itu kan yang namanya kan ngerusak histori dari dealer ke lembaga perkreditannya gitu. Oke, terima kasih semua teman-teman yang sudah menonton. Bijaklah dalam membeli mobil. Jadi jangan sampai kalian beli mobil dipaksakan, walaupun mungkin kredit itu ya mungkin bagi sebagian orang itu memaksakan ya. Tapi balik lagi, kita beli mobil kredit itu bisa menjadi satu hal orang yang misalkan tidak terbiasa menabung. Istilahnya dia dapat duit, misalkan ini cicilannya 10 juta, gaji dia 30 juta, dia nggak ada cicilan sama sekali, tapi biasanya habis terus om. Misalkan dia jalan-jalan ke Bali tiap bulan atau gimana pun ya, oke, lalu beli mobil, lu kan jadi punya aset. Walaupun aset lu itu bukan aset yang bertahan harganya ya, tapi minimal Fortuner itu salah satu mobil yang harganya cukup stabil gitu. Atau enggak mungkin kalian beli mobil ini karena kebutuhan, kalian belum punya mobil, misalkan kalian habis kredit Jazz kalian udah lunas 2 tahun yang lalu ya misalnya, terus kalian dapat promosi, gajinya naik, pengen ganti mobil lagi, bisa, nggak ada masalah gitu loh. Jadi istilahnya beli mobil sesuai kapasitas. Atau enggak misalkan gini, kalian punya uang 700 juta, bisa beli mobil ini cash, tapi kalian tidak punya duit untuk berputar, cash flow. Nah, makanya kalian ngitung, oke gini bro, gue bayar DP 100 juta, cash flow gue sisa 600 itu gue puter, bisa dapat nggak untuk minimal bayar cicilan ini sama melebihi duit bunga. Kalau misalkan bisa, ya lo belinya mobil mendingan kredit. Itulah yang dinamakan melek finansial. Jadi istilahnya kalian tahu ke depannya finansial kalian seperti apa. Apalagi mungkin diramalin tahun 2023 resesi, ya kita harus minimal udah punya cash flow yang baik gitu. Oke, terima kasih semua teman-teman, bye-bye.